Sex on the Beach. あの Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin! Oke, kali ini kita akan coba ngebahas serial Jepun Young GTO Great Teacher Onizuka yang diangkat dari serial manga Jepang yang berjudul Shonan Junai Gumi, menceritakan tentang kisah dua orang sahabat yang dikenal sebagai preman di sekolahnya yang gak pernah terkalahkan. Wow, hingga dijuluki dengan sebutan Onibaku atau iblis penghancur. Tapi karena itulah mereka kesulitan untuk mendapatkan pacar karena saking ditakutinya. Dan disinilah kisah menarik dari serial ini. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Young GTO 1-2. Lah pokoknya kalian pasti suka deh film ini, ngakak dan bikin apa ya? Lah, hayuklah gaskeun. Skuy! Berlatar di kota Shonan pada tahun 1990, diceritakan tentang dua orang sahabat karib yang masih duduk di bangku SMA, bernama Onizuka Eikichi, seseorang yang berkarakter urakan, dan juga Danma Ryuji, yang berkarakter agak kalem tapi ya urakan juga sih. Eikichi-san, Ryuji-san, soro-soro onegai shimasu. Urusei. Pada siang itu mereka terlihat lagi asik menikmati pemandangan pantai yang dipenuhi oleh bongkahan-bongkahan rorompok bobos alias pantit. Walaupun semua anak buahnya lagi sibuk berjibaku tawuran dengan kelompok geng motor. Dan atas situasi ini pula serial ini pun dimulai. Beberapa waktu kemudian scene berpindah di sekolah SMA Shonan. Ternyata saat itu terpampang pengumuman yang mengatakan bahwa Eikichi dan Ryuji resmi dikeluarkan dengan alasan tindak kekerasan yang sering mereka lakukan. Dari sana pula mereka pun berpamitan kepada seluruh anak buahnya dan mengatakan akan pindah sekolah untuk membentuk klan baru bersama Yakuza. Hingga akhirnya mereka berpisah dari sekolah itu. Padahal itu hanyalah akal-akalan mereka berdua agar bisa pindah dari SMA Shonan dan berhenti menjadi berandalan. Karena saat ini mereka punya mimpi, yaitu mencari kedamaian dan merasakan sebuah percintaan layaknya remaja seusianya. Mereka pun langsung pergi ke salon untuk merombak penampilan walaupun hasilnya malah zonk karena rambut mereka berubah menjadi kribo. Tapi saat itu Eikichi memberikan sebuah majalah hotdog yang isinya tutorial bagaimana pria bisa mendapatkan wanita impiannya. Dan di waktu yang sama pemilik salon itu mengatakan bahwa seorang pria remaja sekuat apapun gak ada gunanya jika dia masih perjaka. Aduh. Atas perkataan dan obsesi mereka untuk bisa melepaskan keperjakaannya, sesuai arahan majalah itu mereka langsung berangkat ke sebuah tempat bernama Pulau Pertemuan untuk menghabiskan libur musim panas di sana, di mana tempat itu adalah sarana bertemunya para gadis dan jejaka untuk melepas keperawanan dan keperjakaan mereka. Tapi nyatanya usaha mereka nggak semudah bacotan tutorial di majalah itu. Karena PDKT yang mereka lakukan berkali-kali malah gagal dan berakhir dengan kejadian yang membeliskan.
僕たち H Looking dirty. なんて言ったん What do you think, these two cool boys? Maka di malam harinya, Ekichi dan Ryuji berniat melakukan kesempatan terakhir sesuai dengan arahan majalah itu. Mereka pun masuk ke sebuah klub malam tempat di mana para remaja berdiskoria. Terlihat dua gadis cantik amburahoi bernama Ayumi dan Mariko yang membuat mereka terpesona. Tapi tiba-tiba dua gadis itu diganggu oleh sekelompok preman yang memaksa mengajak berdiskoria. Dan di waktu yang sama Ryuji maju untuk membela kedua gadis itu. Anjay! Merasa ditantang, mereka pun sepakat membereskan masalah ini dan melakukan baku hantam di luar ruangan. Walaupun pada awalnya Ryuji dan Ekichi merasa kewalahan menghadapi dedengkot gangster itu. Tapi akhirnya mereka semua tumbang dan berhasil dikalahkan. Tentu aja hal itu membuat Ayumi dan Mariko merasa takjub hingga mereka sepakat mengobati luka kedua jagoan itu sebagai rasa terima kasih. Kemudian semua berangkat untuk memboking sebuah kamar hotel. Dan disinilah awal mula misi pembelekokan itu terjadi. Demi menutupi identitas, mereka semua mengaku sebagai mahasiswa dan mahasiswi. Bahkan Ekichi dan Ryuji menyatakan bahwa mereka adalah mahasiswa kedokteran. Hingga kedua wanita itu semakin naksir dan makin ingin untuk dibelekok oleh mereka. Mariko dan Ayumi sepakat agar membagi tempat. Dan Mariko berniat mengajak Ekichi untuk menemaninya di pinggir kolam renang hotel. Sementara Ayumi akan meminta Ryuji menemaninya di atas ranjang hotel bersuasana romantis itu. Wow! Kemudian Ekichi memberikan sebuah benda kepada Ryuji berupa sebuah karet. Itu karet apaan ya, Brad? Gak lupa dia juga memberikan permen penyegar nafas untuk jaga-jaga kalau mereka akan bercelepot ria. Dan demi hasil yang maksimal, mereka pun memakan permen itu dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi akhirnya hal itu menyebabkan efek samping yang sangat di luar dugaan. Karena ternyata di saat yang sama Ekichi dan Ryuji mengalami mules stadium 4 hingga menggagalkan aksi pembelekokan. Membuat knalpot mereka nggak berhenti buang angin sampai-sampai kapacirit busiat alias BAB di dalam celana. Aduh! Akhirnya tragedi malam itu berakhir sekaligus mengakhiri liburan musim panas mereka. Dan keesokan harinya, Ekichi dan Ryuji telah memantapkan niat untuk pindah dan mendaftar ke sekolah baru bernama SMA Shijuko. Kemudian tiba-tiba betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa ternyata Ayumi dan Mariko sebetulnya adalah guru di sekolah itu. Walaupun di sela kekacauan, seorang guru memberitahukan informasi karena ada gangster yang mendatangi sekolah. Ternyata mereka adalah kawanan gangster Osaka yang berhasil dikalahkan saat baku hantam di tempat diskotik kemarin. Dan mereka datang untuk membalaskan dendam pada Ekichi dan Ryuji. Hingga tanpa pikir panjang mereka berdua langsung turun tangan. Melihat skill baku hantam mereka yang sangat barbar, semua komplotan itu langsung lari terbirit-birit karena sangat ketakutan. Tapi dedengkot mereka masih bertahan dan berusaha untuk mengalahkan duo Onibaku tersebut. Walaupun akhirnya
Hal itu semakin membuat takjub guru-guru di sana, hingga atas kejadian itu pula mereka malah ditakuti oleh semua murid. Tapi walau bagaimanapun, Ayumi dan Mariko ingin mereka tetap bersekolah di SMA Shijuko. 大学には絶対にさせないよ。あゆみはすごい教師だよ。あなたたちは今日からうちの生徒。 Keesokan harinya, Ekichi dan Ryuji menjalani hari pertama di sekolah. Dan saat mereka memperkenalkan diri di kelas yang akan mereka tempati, di luar dugaan ternyata semua murid di sana terlihat garang dan sama-sama berkarakter seperti preman. Hingga saat jam istirahat berlangsung, tiba-tiba mereka didatangi oleh dua orang siswa yang terlihat galak bernama Makoto dan Sukai. Walaupun ternyata mereka malah mengabdikan diri dan ingin sekali diangkat sebagai anak buah Onibaku. Atas permintaannya itu, mereka memberikan hadiah berupa tiket masuk ke acara festival tahunan yang diadakan oleh sebuah sekolah bernama SMA Alice, di mana acara itu dikenal sebagai ajang para pria dari sekolah lain mencari pacar dari SMA Alice yang terkenal dengan kecantikan murid-muridnya. Hasrat kawin Ekichi dan Ryuji kembali menggebu-gebu. Mereka pun bersedia mengangkat Makoto dan Sukai sebagai anak buah mereka di sekolah itu. Karena faktanya mereka sangat ngefans dan kagum pada Ekichi dan Ryuji yang dijuluki sebagai Onibaku dari Shonan. 一つお聞きしてもいいですか？なんだい。今まで100人の女とやったっちゅう噂っすよ。 Di tempat lain di sebuah kafe terlihat dua orang preman yang sengaja mencari informasi tentang Onibaku. Dan secara kebetulan di waktu yang sama datanglah murid dari sekolah Shonan yang dulu pernah menjadi anak buah Ryuji dan Ekichi. Dan saat mendengar Onibaku dilecehkan, tanpa buang waktu mereka langsung menantang dua orang preman misterius itu. Walaupun akhirnya preman itu berhasil mengalahkan para murid SMA Shonan. Beberapa waktu kemudian, Ekichi dan Ryuji serta kedua anak buahnya lagi asik bersenang-senang mendatangi festival tahunan yang diadakan SMA Alice. Di sana mereka sangat berharap bisa mendapatkan gebetan yang nantinya akan membantu melepas keperjakaannya. Tapi saat memasuki acara puncak bernama Mertons atau semacam permainan makcomblang gitulah, Ryuji dan Ekichi terlibat konflik perasaan saat mereka memilih wanita yang sama. Dan wanita yang ternyata bernama Yarita itu malah memilih Ekichi sebagai pasangannya. 俺は決めたぜ。俺もな。槍田愛菜さんです。初めから決めてました。Keesokan harinya, Ekichi berniat mengajak pacar barunya berkencan. Walaupun dia harus meminjam mobil pamannya demi untuk menaikkan pamor dan mempermudah misinya untuk menghakok wanita itu. Tapi saat mereka akan berangkat, betapa terkejutnya karena Ekichi dihadang oleh seseorang berbadan tinggi besar yang ternyata dia adalah guru BK baru di sekolahnya. Guru BK itu bernama Minamino Youko. Dia punya sifat yang keras dan kasar, membuat semua murid ngerasa terintimidasi akan sikapnya itu. Terlebih saat keesokan harinya, dia melakukan sidak kepada semua murid laki-laki di kelas dengan memeriksa dan merazia tas mereka. Dan saat ada satu siswa ketahuan membawa majalah begituan, dengan kejamnya guru BK itu menghukum dengan cara yang gak pantas dan kata-kata yang kasar. Melihat hal itu, Ekichi dan Ryuji ngerasa geram dan tanpa buang waktu dia langsung menantang guru BK itu hingga membuat keributan dan akhirnya guru BK itu tumbang di tangan duo Onibaku. Kemudian masalah pun datang saat kepala sekolah yang mengetahui kejadian itu langsung berniat mengeluarkan Ekichi dan Ryuji dari sekolah. Tapi secara nggak disangka, tiba-tiba Bu Guru Ayumi dan Mariko membelanya dan menyalahkan guru BK tersebut yang emang keterlaluan. 南野先生のやり方がひどかったんです。
必要ありません。退学にするなら私も辞めます。 Keesokan harinya, Ekichi berniat menemui Yarita yang punya gelar ratu di sekolah Alice demi bisa melepas keperjakaannya. Di rumahnya yang sepi, mereka seakan mengerti untuk segera melakukan sebelum orang tua Yarita pulang. Tapi hal yang mengejutkan terjadi saat Yarita meminta Ekichi berjanji untuk menjadi seorang ayah. Karena faktanya Yarita udah melahirkan seorang anak hasil hubungan gelap dengan pria yang gak bertanggung jawab dan saat ini entah berada di mana. ほら、新しいお父さんだよ。してくれる優しいパパですからね。 Sontak Ekichi nggak menyangka bahwa gadis berumur 16 tahun itu ternyata udah punya anak. Seketika dia langsung menolak dan tentu aja membuat orang tua Yarita marah besar. なんやと。こうなんだよ。ただで済むと思うなよ。 Kemudian keesokan harinya di tempat lain, kali ini giliran Sukai yang bolos sekolah. Karena dia berniat mengajak teman wanita sekelasnya yang bernama Ito untuk berkencan di sebuah kafe. Sukai terus menceritakan kehebatan Ekichi dan terus menggoda Ito karena emang dia udah lama suka padanya. Tapi di saat yang bersamaan, salah seorang pengunjung memarahinya dan melarang mereka bermesraan di tempat itu. Hingga membuat Sukai ngerasa tersinggung kemudian menantangnya. Diketahui mereka adalah komplotan geng lokal yang biasa nongkrong di sana. Hingga tanpa basa-basi mereka pun langsung menghajar Sukai tanpa belas kasihan. Melihat Sukai yang semakin babak belur dan gak berdaya, Ito berusaha melerai dengan menyebutkan bahwa Sukai adalah anak buah dari Onibaku. Dan mendengar hal itu mereka tiba-tiba terlihat ketakutan dan sangat menyesal karena telah menghajar kawan dari Onibaku. Belum tahu mereka rupanya. 鬼巻さんの知り合いとか知らなくてさ。おい。名前出せば済む話だろ。大丈夫か。ほら資料だ。やめろって言ってましたからね。お前だってビビってたじゃない。Di tempat lain, Makoto mengabarkan aksi pengeroyokan itu kepada Ekichi dan Ryuji, dan tanpa buang waktu mereka pun langsung menuju tempat kejadian untuk membantu Sukai. Tapi ternyata di saat yang bersamaan di kafe itu pula datang dua orang preman misterius yang tempo hari sengaja mencari keberadaan Onibaku. Mereka seakan memberikan pesan kepada Ekichi dan Ryuji melalui Ito dan Sukai yang saat itu makin sekarat. やられちまったのか。 Hingga akhirnya Ekichi dan Ryuji sampai di kafe itu. Tapi secara tiba-tiba Ito langsung melampiaskan kemarahannya seakan dia menyesal karena udah mengenal Ekichi dan Ryuji. Karena saat ini mereka udah terjebak ke dalam situasi berbahaya di mana mereka harus berhadapan dengan kelompok Yuken atau anjing gila yang berasal dari Kamakura. Dan kemudian bersambung. Nah, penasaran kan gimana kelanjutannya? Makanya jangan lewatin episode berikutnya ya, Brad. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang makin seru. Oke, dan pesan yang, pesan mah nanti aja deh kalau udah beres ya. Oke? Oke, Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir seperti biasa. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.